Selamat malam teman-teman, kembali bersama dengan saya. Saya akan mengajak teman-teman yang masih pemula untuk mendapat gambaran yang sangat mendasar. Apa itu option trading atau binary option trading? Binary adalah dua, option adalah pilihan atau perkiraan, trading ya perdagangan. Jadi perdagangan hanya dua pilihan. Dalam perdagangan ini tindakannya hanya membeli atau menjual. Nah, di sini saya kasih lihat yang warna hijau dari grafik candlestick ini namanya candlestick. Yang hijau adalah tindakan membeli atau buy, yang merah ini semuanya adalah perilaku atau tindakan menjual, ya. Kemudian beberapa istilah yang perlu dengan cepat saya sampaikan di sini. Kalau grafik candle atau stick ini menurun seperti ini, disebut bearish atau trend downtrend, tren menurun, ya, trennya menurun. Nah, jikalau dia menanjak seperti ini dari sini ke sana dan cirinya adalah lebih dominan berwarna hijau. Nah, ini dia hijau, ada 1-2 yang merah, kemudian kembali hijau, merah, kembali hijau. Nah, ini sebuah indikasi bahwa harga sedang menanjak atau naik, yang disebut dengan bullish atau uptrend. Nah, ada satu lagi posisi grafik ini atau posisi pasar, maksudnya ini, ya. Teman-teman lihat di sini, tadi saya lupa menerangkan, ya. Kalau yang puncak ini mana tadi? Yang puncak ini puncaknya. Saya kasih garis dulu ya supaya jelas. Nah, teman-teman lihat yang puncak ini, saya kasih garis ini, nggak apa-apa. Ini adalah resisten, harga tertinggi, ya. Kemudian yang paling rendah ini support, ya. Oke, dengan cepat saya beranjak ke tempat yang lain. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat juga dalam jangka pendek yang seperti tadi, resisten dan support atau support dan resisten, ya, gitu. Jadi yang di bawah ini yang paling rendah support, yang paling atas ini di ujung daripada sumbunya disebut resisten. Ini harga tertinggi ada di sini, ya. Harga tertinggi ada di sini, ya, teman-teman. Harga terendah ada di sini. Gitu. Jadi sedangkan pergerakan ini sedang menanjak atau uptrend. Kemudian dia berikutnya akan menurun, downtrend. Cirinya saya mau kasih lihat di sini buat teman-teman yang masih baru banget. Cirinya ada kalau harga itu ke atas seperti ini, kemudian menurun, dia akan berbalas menjadi merah, berubah menjadi merah. Sedangkan kalau dia menanjak atau uptrend, dari turun merah menjadi hijau. Kita lihat yang turun, ya, yang berubah menjadi turun, yang tajam, mana nih? Ini nih sedikit juga nggak apa-apa nih, walaupun hanya sedikit dia naik, tetapi dia berubah menjadi turun. Ini selalu berubah dari hijau menjadi merah, ya. Jadi kalau harga itu turun, diawali dengan perubahan warna itu, ya. Nih hijau, kemudian jadi merah, ya. Dia pasti turun, nih dia turun. Kemudian ini hijau dan ini merah.
dia turun. Ini hijau dan ini merah, dia menjadi turun sobat. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang naik atau uptrend ya, ini tadi resisten ya. Ini resisten dan ini resisten. Nah, ini support. Ya, ini support nih. Nah, pertandanya adalah dari merah beranjak menjadi hijau. Nih ya, ini merah menjadi hijau. Seperti itu ya. Ya, ini merah dan dia menjadi hijau, hijau dan hijau. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Mudah sekali. Oke, itu ya, itu ciri-cirinya. Dan kemudian kita lihat di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, umumnya yang dipilih oleh teman-teman para trader, satu batang candlestick ini umurnya atau durasinya 60 detik atau 1 menit. Merah sependek ini atau hijau sependek ini dia tetap 60 detik ya, nggak ada yang 30, karena kalau kita pilih ini namanya time frame. Frame-nya di sini 1 menit. Sependek ini pun ya, sekecil ini pun 1 menit. Nah, sependek ini pun 1 menit. Kemudian sepanjang ini pun 1 menit. Jadi batang-batang ini usianya 1 menit ya, teman-teman. Nah, itu ya yang bisa dijelaskan dengan cepat buat teman-teman. Dan yang penting teman-teman waspadai adalah bahwa seluruh gerakan-gerakan ini sesungguhnya ini bukan tebak-tebakan. Ini memang kejadian sesungguhnya mesti dari skala internasional ya. Misalnya ini aset ini atau yang sedang diperdagangkan di dalam platform ini itu misalnya nilai tukar uang Amerika dan Jepang atau US dollar dan yen Japan ya. Jadi nilai tukarnya itu seperti Indonesia dan US itu mungkin sekarang 14.000 lebih rupiah per 1 dolar ya. For 1 dollar equal to 14 rupiah ya, IDR 14 IDR. Jadi itu. Nah, nilai-nilai ini bisa berubah, kita tahu sendiri, antara dolar dan rupiah. Dikala menguat atau melemah, posisi rupiah itu bertukar-tukar. Nah, jadi bisa 1 dolar itu melambung menjadi 18.000 ya. 18.000 berarti posisi rupiah lemah. Tapi kalau 1 dolar itu nilainya nilai tukarnya adalah 10.000 atau 11.000 itu menguat ya. Semakin mengecil rupiahnya sebagai bandingannya, maka posisi rupiah itu menguat. Artinya posisi negeri kita perekonomiannya semakin menguat terhadap nilai-nilai mata uang asing. Nah, kalau ini yang sedang dalam grafik ini mata uang Amerika dan yen. Nah, kita lihat ya. Ini hitungannya menit ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, misalnya gini. 1 2 3 4. Nah, ini 4 menit pada waktu beberapa menit yang lalu banyak orang membeli. Ya, kenapa banyak orang membeli? Karena sebelumnya banyak orang menjual. Perhatikan ini. Jadi masih bicara dengan American dollar dan yen Japan. Pada 1 menit sebelumnya ini, sebelum peristiwa ini, di menit ini turun harga ya. Turun, 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 turun. Nah, gitu. Jadi nilai tukar antara kedua uang itu merosot. Nah, para spekulan-spekulan, para pedagang ya, kita ini calon pedagang ya, kita melihat komposisi ini. Nah, kalau kita tahu bahwa beberapa saat ke depan dia akan menjadi menguat karena posisi ekonomi, politik, sosial,
budaya dan hasil-hasil bumi, apapun itu hubungan antara Jepang dan Amerika, bahkan hubungan negara lain juga mempengaruhi. Lalu nilai tukar Amerika dan Jepang ini setelah diberondong ke bawah, harganya merosot, muncul pembeli. Pembeli satu, menit berikutnya dibeli lagi, menit berikutnya dibeli lagi, ini masih ada ya. Nah, kemudian di sini gede sekali animo masyarakat pembeli. Digeruduk, dibeli semuanya sampai nyaris habis ya dari peristiwa awal penjualan. Nah, kemudian si pembeli atau buyer nggak semangat lagi, dia melempem. Nah, kemudian karena dia melempem, pasar itu sepi, orang menurunkan harga. Nah, gitu. Harga menjadi turun kembali, datang lagi pembeli, dibeli lagi, dibeli lagi, dibeli lagi. Nah, ketika harga ini semakin dibeli, harga itu makin naik, ya, karena animo masyarakat semakin banyak. Seperti itu. Lalu ini disebut dengan uptrend, harga naik ya. Yang tadi saya bilang puncaknya di sini resisten. Nah, tadi di sini harga itu menurun. Ya, ada sedikit pembeli di sini, kemudian tapi nggak juga bersemangat sehingga harga nilai tukar rupiah itu merosot. Seperti itu ya. Nah, setelah pada titik tertentu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan apapun harga-harga pasar, hasil bumi, minyak, emas, dan seterusnya berpengaruh, dia naik. Nah, cuma teman-teman, para trader binary option trading ini tidak pernah membaca kondisi pasar yang dipengaruhi oleh harga minyak per barrel, harga emas, kemudian harga batu bara, dan harga-harga hasil bumi yang lainnya. Tidak pernah kita baca, kita cuma lihat ini saja, padahal itu ngaruh ya. Dan ini sebetulnya bagian dari perdagangan saham dan forex. Kalau di saham dan di forex kan mereka masa bertrading atau berdagangnya itu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin ditunggu posisi perusahaan ekonomi keuangannya sehat. Saham maksud saya ya, misalnya saham apalah itu ya, saham penerbangan, saham KLM, saham apalah itu, saham perusahaan farmasi, saham. Nah, kalau itu semakin menguat, tentu saham itu nilainya semakin besar. Dan melihat nilai saham semakin meninggi itu berbulan-bulan, karena perusahaan itu bertransaksi ya atas apa yang diproduksinya. Sekarang ini kita tidak, nilai tukar mata uang yang tadi saya katakan, jadi sangat bisa dalam waktu singkat. Maka di sini teman-teman sering sekali bertindak di dalam trading itu, melakukan tindakan perdagangan atau entry di pasar 1, 2, 3 menit dia buy atau sell. Atau kalau dilihat peluang emasnya ada, 1 menit ke depan dia tahu bakal turun, dia sell. Atau 2 menit ke depan teman-temannya bakal tahu dia bakal naik, lalu dia buy. Seperti ini ya. Nah, jadi sampai di situ dulu teman-teman. Besok kita sambung lagi supaya teman-teman tidak menjadi pusing mendengarkan semuanya ini. Besok kita akan terbitkan lagi masih hal-hal yang masih dasar buat teman-teman pemula. Terima kasih dari Rumah Trader. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di channel ini dan sudah menemukan channel ini. Saya tetap berharap silakan subscribe, share kepada teman-teman, dan like video ini. Kemudian klik tombol loncengnya di bawah video ini atau pada bagian description. Sampai ketemu pada video berikutnya teman-teman. Selamat malam dan salam profit.